Saya mantan Angkatan Udara Amerika. Dulu nggak ada Muslim di dalam tentara Amerika. 911, wait they say di Amerika. Oh itu teroris Muslim. Oh itu dari Muslim. Mulai Islamofobia di Amerika. Muslim orang jahat, Muslim teroris, Muslim bukan orang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Akan kedatangan Mr. Jerry the Grey, mu'alaf. Dia tuh suatu mu'alaf yang hebat ya Kak Syahroni. Ternyata dia adalah mantan US Air Force dan penulis buku bestseller yaitu Rasulullah is my doctor. Betul. Wah, sekali. Hebat sekali. Insya Allah beliau Jerry the Grey akan menyampaikan atau memaparkan dengan tema kenapa memilih Islam. Insya Allah Al Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ustaz nama dulu ya? Ustaz nama dulu. Apa? Ustaz dulu. Oh saya Ustaz Jari. Ustaz silakan. Ya. Apa? 2 jam ya? 2 jam. 2 jam. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa Allah alihi wa syubihi ajmain amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberi kesehatan dan umur untuk bisa berkumpul di sini hari ini untuk menuntut ilmu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebelum mulai biasa ada tanya dari saya, lebih bagus bahasa English, German atau Indonesia? Belum pernah ada minta bahasa Jerman, kenapa ya? Oh, itu topik saya mau discuss hari ini, kenapa pilih Islam ya? Kenapa di dunia ada banyak mualaf ya? Sekarang ada Islamofobia, ada teroris, ada bom bunuh diri di masjid. Banyak orang di luar agama Islam mau masuk Islam. Kenapa ya? Oh, sebelum WTC, Mr. Jerry the Grey masuk Islam. Kenapa saya masuk Islam? Saya mantan Angkatan Udara Amerika. Dulu nggak ada Muslim di dalam tentara Amerika. Sekarang ada. Dulu nggak ada. Kita ada rapat aman. Saya ketemu orang dari negara Timur Tengah. Dia bilang, "Good morning, Mr. Jerry, how are you?" Saya harus lapor sama Intel. Itu musuh. Saya tidak tahu apa itu Islam. Saya nggak pernah lihat masjid, nggak pernah lihat Al-Quran, nggak pernah lihat ustadz. Di kota saya nggak ada orang pakai baju Muslim. Orang pakai baju Muslim saya tidak tahu apa itu. Oh, Allah bikin hidup saya susah. Saya asli teknisi pesawat. Saya dapat kerja di Arab Saudi
saya nggak mau kerja di Arab Saudi. Saya pikir Muslim teroris, orang jahat. Saya nggak mau ke Arab Saudi. Saya lebih suka pilih susah. But abis susah nggak bisa makan hampir 6 bulan. Lagi lapar, ada mungkinan kerja di Arab Saudi is okay. Saya datang ke Arab Saudi lihat Muslim bukan teroris. Muslim nggak rasis, nggak jahat. Muslim cinta Tuhan. Muslim mau masuk surga, saya juga mau masuk surga. Saya nggak mau salah. Saya mulai lihat-lihat Muslim. Di Arab Saudi, di luar Jeddah, di pinggir jalan, sudah jam zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mobil parkir di pinggir jalan, solat di pinggir jalan. Saya tidak pernah lihat itu di Sudirman. Wow, ini orang Muslim punya iman. Di Jeddah dulu ada azan, toko-toko tutup. Karyawan solat. Masih ada tamu dalam toko ditinggalin, dia solat. Alhamdulillah di Arab Saudi dapat hidayah dari Allah. Waktu saya pegang Al-Quran, bahasa English. Waktu pertama saya pegang Al-Quran bahasa English, saya sudah tahu semua isi dalam buku ini benar betul sebelum baca satu pun halaman. Udah tahu. Sebelum pegang, udah lihat, sudah tahu. Ini buku benar. Di Injil dulu bikin saya bingung. Ada Injil ini, ada Injil, ada ini, ada berapa macam-macam. Beda. Al-Quran semua. Book cover bisa beda, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna coklat, isi sama semua. Saya masuk Jeddah Islamic Center, mau tahu apa Islam. Saya kasih tahu guru, saya nggak mau masuk Islam, saya mau tahu apa Islam. Silakan masuk. Seperti dia tahu. Habis 1 hari dengar suara dia, sudah tahu saya mau masuk Islam. Saya nggak berani syahadat, saya keras kepala, saya diam. Balik ke rumah malam itu, saya syahadat berapa kali. Kenapa saya takut? Itu guru bilang ada kemungkinan tinggi malam ini Mr. Jerry meninggal dunia, Mr. Jerry masuk neraka. Saya nggak mau masuk neraka. Terus habis syahadat berapa kali saya lihat kaca di samping tembok, lihat wajah saya nggak ada berubah. Guru bilang orang habis syahadat, Allah udah maafkan semua dosa dia bersih seperti bayi baru lahir. Saya lihat wajah saya di kaca masih kelihatan orang tua bukan bayi. Alhamdulillah, aku ketemu Islam. Islam ketemu saya, bukan saya ketemu Islam. Islam ikut saya. Mr. Jerry harus kenal. Alhamdulillah saya kenal. Baru mau tahu arti cobaan. Habis berapa tahun 911 WTC di Amerika. Oh itu teroris Muslim. Oh itu dari Muslim. Mulai Islamofobia di Amerika. Muslim orang jahat, Muslim teroris, Muslim bukan orang baik. Saya orang baik, saya bukan teroris. Itu orang masuk masjid, teriak-teriak Allahu Akbar, bom bunuh diri, itu bukan Muslim. Itu kelihatan orang mau cepat masuk neraka.
Nah, dalam kondisi Islamofobia banyak benci Islam. Banyak rasis sama Muslim. Kenapa jutaan warga Amerika masuk Islam? Islam teroris, kenapa jutaan orang masuk Islam? Semua mau jadi teroris? Enggak. Saya lagi bingung, warga Amerika, kenapa Muslim begitu sama kita? Dan dia ambil literature Islam dalam bahasa English. Oh, ini Islam, itu bukan Islam. Ini banyak fitnah dari media sendiri. Ini media ini Yahudi punya bisnis. Ya suka bikin banyak fitnah sama Muslim. Muslim gak begitu, jadi banyak orang lagi haus dari spiritual, kurang ada isi di sini, kurang ada rasa enak. Dapat hidayah dari Allah, alhamdulillah dia masuk Islam. Islamofobia tambah parah di Amerika. Banyak gangguan habis WTC, bakar masjid. Orang gak berani pakai jilbab. Nanti ada komentar gak bagus. Ada satu ibu nama Cynthia Cox Baldu. Dia progressive journalist, aktivis untuk peace, politik, environment, hak binatang juga. Habis WTC dia juga lihat apa itu Islam, sekarang dia pakai jilbab. Dapat hidayah masuk Islam, alhamdulillah. Dia juga kena teror. Ada berapa kali orang omong seperti mau bunuh diri, mau jahat sama diri. Islamofobia dari musuh kita, dari musuh Allah, dari pasukan Dajjal, pasukan iblis. Ada satu kelompok di bumi ini enggak mau orang punya iman. Enggak ada satu kelompok enggak mau kita percaya ada Tuhan. Saya belum lihat Allah. Saya bisa lihat ada Allah, sudah bisa lihat. Dari berapa hal-hal yang jadi di dunia ini. Saya lihat Indonesia aja tahun 98, krismon ekonomi. Indonesia harus hancur. Tol. Kenapa nggak hancur tol? Harus. Nggak jadi. Kenapa? Banyak Muslim di sini, banyak doa di sini, banyak zikir di sini. Banyak percaya ada Tuhan, nama dia Allah. Indonesia nggak hancur. Saya warga negara Amerika, kenapa sekarang punya paspor Indonesia? Satu, masakan Indonesia enak. Ada nama masakan Padang. Lalap. Ayam bakar, sambal. Makanan di sini jauh lebih sehat dari sana. Ada McDonald's, KFC, Coca-Cola, dan lain-lain. Di sini ada banyak makanan sehat. Di dunia ada krismon, nggak ada krismon. Di Indonesia masih bisa makan. Kita sudah masuk waktu akhir dunia. Kiamat sudah cukup dekat. Sekarang ini waktu untuk orang punya iman yang percaya ada Tuhan. Sekarang baru bisa lihat, oh nama Tuhan itu Islam. Banyak nggak mau masuk gereja. Omong gereja ini sama gereja ini sama gereja itu beda. Saya latihan agama Kristen dari nenek saya, bukan dari gereja. Kita petani, jauh dari gereja. Waktu pertama masuk gereja, omong apa?
Oh, kamu udah masuk jalur neraka, kenapa Nabi Isa anak Tuhan? Astagfirullahaladzim. Bisa omong itu. Orang bisa jadi anak Tuhan. Pernah baca ayat surah Al-Ikhlas enggak? Pernah baca enggak? Dalam bahasa English, He is God, the one and only, God, the eternal, absolute. He begetteth not, nor is He begotten, and there is none like unto Him. Dalam imaginasi kita nggak bisa percaya Allah seperti apa. Dia satu, nggak ada satupun di bumi alam semesta di mana seperti Dia. Arti Nabi Isa nggak bisa jadi anak Dia. Kita sekarang harus waspada, ada banyak Islam baru, ada liberal Islam, ada Islam ini, ada Islam ini. Kita punya Al-Quran sama Sunnah Rasulullah. Ada hadis autentik. Ikut itu. Sudah waktu. How are you, brother? Alhamdulillah. Baru ketemu ya. More than a year right now. Almost 2 years. Barakallah. You wait for me ya. Ya, okay. Welcome. Alhamdulillah, habis masuk Islam punya banyak keluarga seperti Ustadz yang tadi. Dalam bahasa Inggris, habis masuk Islam bukan masuk Islam aja. I love Islam. When I was a Christian, I never loved to be a Christian, but I love to be a Muslim. Muslims nggak ada rasisme. Kita satu keluarga. Saya orang bule masuk masjid, banyak kasih salam. Senang hati lihat saya. Di luar masjid orang lihat, oh ini orang bule. Di masjid lihat, oh ini keluarga. Saya pakai baju Muslim, Muslim lihat ini keluarga. So, kenapa pilih Islam? Tadi saya pikir presentasi 1 jam, 2 jam. Panitia tadi bilang ada 20 menit aja. Kenapa pilih Islam? Satan takut sama Islam. Satan takut sama Muslim. PBB takut sama Muslim. Bill Gates takut sama Muslim. Illuminati, pasukan Dajjal, takut sama Muslim. Dajjal sendiri takut sama Muslim. Kenapa takut sama kita? Bill Gates punya banyak duit. Kenapa takut sama kita? Mayoritas nggak punya uang. Muslim orang baik. Muslim tidak berani jahat sama siapapun. Muslim mau masuk surga. Muslim nggak mau masuk neraka. Saya juga nggak mau masuk neraka. Alhamdulillah jadi syahadat. Muslim solat 5 waktu sehari. Muslim puasa dalam bulan Ramadan. Muslim bayar zakat. Muslim punya iman. Ini Amerika, Eropa, Ukraine, Rusia sekarang mau perang nuklir, silakan. Muslim di Indonesia insya Allah masih bisa makan. Kita punya iman. Iman sama doa jauh lebih kuat dari bom nuklir. Kita nggak usah punya senjata seperti itu.
Insya Allah semua orang di dunia ini yang percaya ada Tuhan dapat hidayah dari Allah langsung masuk Islam. Insya Allah semua Muslim lagi ikut acara hari ini di sini masuk jannah. Itu tadi ada suara amin enggak? So masih ada orang mau masuk surga seperti saya ya. Amin ya Rabbil Alamin. Saya mau sharing sedikit kenapa saya masuk Islam. Kenapa di dunia ini masuk Islam sekarang banyak amat. Tolong ikut sunnah Rasulullah. Tolong ikut Al-Quran. Institusi siapapun yang mengajak kita ke jalur beda dari itu, jangan ikut. Di Amerika ada liberal Islam cukup kuat di sana. Kemarin ada cerita ada masjid gay, masjid homo di Amerika. Itu bukan Islam itu. Nggak ada liberal Islam, ada Al-Quran, ada Sunnah Rasulullah, ada itu aja. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini hari ini. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semua didiskusi hari ini insyaallah memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbil Alamin. Mohon maaf ada salah omong dari saya, bahasa saya. Saya alhamdulillah dari tahun 85 udah masuk Indonesia. Saya sedikit malu bahasa saya masih ada kurang. Saya masih suka pakai bahasa English. Di rumah bahasa gado-gado. Ada English, ada Indonesia, ada sedikit Sunda juga. Mohon maaf ada salah omong dari saya. Insyaallah ini jadi bantu inspirasi untuk acara hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau sangat luar biasa. Beliau dari Amerika dan dapat motivasi dan bisa masuk memeluk Islam. Dan kita bersyukur banget di Indonesia ini tidak seperti di Amerika dan di luar sana yang ujiannya itu benar-benar menguji keimanan. Ketika ada mualaf yang baru masuk Islam, mungkin di sana langsung dijasman sebagai terorisme, rasisme, lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia bisa merasakan keamanan seperti itu. Dan insya Allah beliau juga merasakan bahwa setelah memeluk agama Islam, beliau merasakan banyak keluarga, sehingga di antara umat muslim saling simpati, saling menolong dan saling bermuamalah. Dan kami ucapkan terima kasih hatur nuhun atas kehadirannya di acara Mualaf Fest 2020.